Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang kutipan di mata kuliah Tata Tulis dan Komunikasi Ilmiah. Seperti yang pada pertemuan sebelumnya, bahwa kalian diminta untuk membuat atau merancang proposal dari PKM, di mana di situ di halaman 2 tentang pendahuluan itu kalian sudah diwajibkan untuk menggunakan kutipan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang kutipan. Jadi, kutipan itu adalah pinjaman kalimat atau pendapat atau ide atau gagasan orang lain yang diambil dari sumber tertentu. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah kutipan itu pinjaman. Jadi kalau kamu meminjam berarti kamu harus memberitahukan siapa pemilik dari kalimat tersebut, gitu ya. Jadi makanya ketika kamu mengutip kalimat itu dari artikel lain, dari mungkin website lain, itu kamu bertanggung jawab untuk menuliskan siapa orangnya. Nah, cara mengutip itu cukup menyebutkan nama penulisnya atau editornya, biasanya nama belakang karena kita mengikuti gaya bahasa yang dari barat, tahun terbit, sumber referensi, dan halaman yang dikutip. Tapi nanti akan ada model yang berbeda-beda. Nah, ini yang paling umum biasanya digunakan seperti itu. Yaitu umpamanya ini trimo. Jadi ini titik-titik ini adalah kalimat yang dikutip. Ya, terus kamu kasih tanda kurung, trimo adalah penulisnya, kemudian tahun terbitnya dan halaman yang dikutip jika ada. Terus cara kedua lagi mengutip adalah kamu tuliskan dulu namanya. Trimo tahun 2007 di halaman 202 menyatakan bahwa bla 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 bla. Ini adalah kalimat yang kalian kutip. Kalau nggak gitu kalian bisa membuat model seperti ini. Menurut Trimo tahun 2007 halaman 202 bla 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 bla. Ya, jadi titik-titiknya adalah kalimat yang dikutip. Ada 3 cara umumnya mengutip kutipan. Nah, sekarang ini adalah jenis-jenis kutipan. Kutipan itu ada 2. Kutipan tidak langsung, ya, adalah kutipan atau konsep orang lain yang dikutip dengan menggunakan kata-kata penulis atau peneliti sendiri. Jadi, ini yang biasanya paling sering digunakan, yaitu kamu setelah membaca artikel lain atau setelah kamu membaca kalimat dari seseorang, kemudian kamu menggunakan kata-katamu sendiri untuk menuliskan ide tersebut. Nah, itu namanya kutipan tidak langsung. Dan itu wajib diberikan sumber dari mana kutipan itu, karena kan kamu idenya itu dapat dari orang lain seperti itu ya. Kemudian yang kedua, kutipan langsung. Kutipan langsung itu adalah kutipan atau ide orang lain yang disalin sesuai dengan aslinya dan biasanya dikasih tanda petik. Jadi kalau yang kutipan langsung, kamu tidak boleh mengubah satu kata pun dari kalimat yang ditulis oleh orang tersebut dan dikasih tanda petik ya. Jadi kita tahu bahwa oh itu kutipan langsung. Nanti kita akan cek cara menuliskan kutipan itu, jenis-jenis kutipannya. Nah, sekarang menurut format penulisan kutipan, biasanya yang paling umum digunakan adalah APA, APA atau American Psychological Association. Kemudian yang kedua adalah MLA atau Modern Language Association. Nanti ada lagi yang IEEE. Tuh ya, nanti tergantung dari pedomannya mau pakai format apa dan kamu tinggal mencari di internet cara-cara untuk mengikuti format-format tersebut. Tidak susah kok nanti ya. Nah, ini contoh penulisan kutipan tidak langsung dengan format APA ya, dengan APA style. Penulisan kutipan tidak langsung pada format apa itu dituliskan dengan mencantumkan nama pengarang dan tahun penerbitan. Dia tanpa menuliskan halaman karya. Nah, jika kamu diminta untuk menuliskan proposal dalam bentuk formatnya apa style, maka kamu tidak perlu menuliskan tahun. Itu yang harus diingat-ingat. Contohnya, nama penulis kalau disebutkan dalam kalimat bilangnya Jones, Jonas, ya, atau jangan dibilang ini jomblo ngenes ya, Jones, and tahun 1998, compared student performance, bla 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 bla, ini nggak tahu ngomong apa. Kalau nggak gitu bisa dibalik, in 1998,
Jones compare student performance, bla 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 bla. Boleh, ini adalah dua cara yang bisa digunakan ketika kamu mau menuliskan nama penulisnya di kalimat. Nah, kalau nama penulis tidak disebutkan dalam kalimat, berarti nama penulisnya kamu masukkan ke dalam kurungnya. Jadi kayak kalimatnya itu in a recent study of student performance. Nah, ini yang ngomong siapa? Ini depan ini si Jones. Bla 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 bla. Jadi dia nggak perlu disebutkan dalam kalimatnya, tapi masuk ke tanda kurung. Seperti itu ya. Nah, tadi kalau tidak langsung, berarti kan kalau tidak langsung yang tadi kalimatnya adalah kalimat kamu sendiri. Maksud saya kalimatnya harus kamu ubah sesuai dengan kata-kata kamu sendiri, tapi idenya dari penulis tersebut, dari si Jones itu. Nah, kalau kutipan langsung yang tadi sudah pernah dibahas di awal, bahwa dia itu harus sesuai dengan kalimatnya, tidak boleh ada perubahan sedikit pun. Nah, kalau di apostyle ditulis dengan menyebutkan nama pengarang, tahun terbit, dan halaman kalimat yang dikutip kalau untuk yang langsung ya. Diingat-ingat, bedakan. Kalau yang langsung harus dikasih halamannya juga. Karena biar langsung kita tahu kalau nyari, oh iya ya, ini dikutip langsung dari halaman tersebut. Kemudian kutipan langsung juga dibedakan dua jenis, yang pendek dan panjang. Penulisan kutipan langsung kalau yang pendek, kalimat yang dikutip kurang atau sama dengan 40 kata. Itu yang harus diperhatikan. Dituliskan dalam teks dengan memberi tanda petik di awal dan di akhir kutipan. Contohnya, jadi disuruh nih, nama penulis yang tidak disebutkan dalam kalimat. Jadi dia dimasukkan dalam kurung ya. She stated, students often had difficulty using apostyle. Jones 1998, page 199. But she didn't offer an explanation as to why. Jadi si Jones itu cuma mengatakan yang ditanda petik ini loh. Kalimat si Jones yang dikutip langsung itu hanya yang ditanda petik. Tahun 98 artikelnya page-nya 1199. Nah, kalimat she stated berarti kan stated itu kan menyatakan. Jadi kan makanya kita bisa buat sebagai pernyataan dengan tanda petik bahwa dia memang benar-benar mengatakan hal itu tanpa dikurangi suatu apapun. But she didn't offer an explanation as to why. Nah, ini adalah kalimat penulisnya sendiri untuk mengkontraskan idenya atau mau menjelaskan idenya si Jones itu, ya. Nah, kalau mau penulisnya disebutkan dalam kalimat, kamu bisa bilang, according to Jones, 1998, students often had difficulty using apostyle, especially when it was their first time, page 199. Jadi kalau mau disebutkan penulisnya, kamu bisa bilang, berdasarkan atau kata Jones, tahun ini, students often had difficulty, bla 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 lah. Dari awal sampai akhir ini benar-benar kata si Jones. Nggak boleh dikurangin suatu kalimat atau satu kata pun. Di halaman 199. Ya. Nah, kalau nggak gitu bisa ngomong lagi gini. Jones found, gitu. Jones menemukan apa? Student often had difficulty using apostyle. Nah, ini yang dikutip page ini. Terus ini adalah ide atau tanggapan dari penulis sendiri. Dia bilang, what implication does this have for teachers? Apa akibatnya untuk guru? Nah, ini kan berarti ide penulisnya. Kalau yang ini idenya si Jones. Gitu ya. Kalau untuk kutipan langsung memang tidak boleh diubah satu kata pun, tapi harus dikasih tanda petik. Nah, tadi kutipan langsung pendek. Nah, sekarang kalau kutipan langsung panjang, berarti kalimat yang dikutip itu lebih dari 40 kata. Dan kutipan langsung panjang biasanya ditulis dalam paragraf tersendiri dengan jarak 5 ketuk atau spasi dari margin kiri dan tetap dalam jarak 1,5 spasi seperti teksnya sesuai pedoman teksnya. Jadi agak menjorok ke dalam 5 ketuk atau 5 spasi dari margin kiri. Jadi kayak di tab gitu ya. Lebih tab masuk ke dalam. Nah, kalau mau nama penulisnya nggak disebutkan, ya tinggal bilang aja she stated, nggak usah ditulis she itu siapa, tapi nanti kita tahu she itu merujuk ke Jones. Ya, nah di sini kalau untuk kutipan langsung panjang, kamu tidak perlu pakai tanda petik. Karena dia panjang banget, lebih dari 40 kata, jadi kayak satu paragraf tersendiri kan. Jadi sudah kelihatan ketika she stated dalam
Anda ini apa namanya titik 2 di sini bilangnya student often have difficulty bla 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 sampai to ask their teacher for help. Berarti ini benar-benar kata-katanya si John, tidak dikurangi suatu apapun. Tahun 93, page-nya 199. Nah, kalau mau penulisnya disebutkan, tinggal bilang Jones tahun ini, Jones 1993 studi, penelitian Jones tahun 93, found the following, menemukan berikut ini. Nah, berikut ini kan berarti menunjukkan ini benar-benar temuannya si Jones. Tidak boleh dikurangi suatu apapun. Dan ingat, kalau kutipan langsung selalu ada page-nya. Dengan format apastel ya. Baik, kemudian ada kan kadang artikel yang penulisnya itu banyak banget. Bisa lebih dari 3, 4, 5, 6 gitu kan. Nah, cara ngutipnya gimana? Kalau karyanya 2-6 itu masih bisa nama keluarganya atau nama belakang biasanya disebutkan semua. Kalau sampai 6, tapi 6 tuh ya banyak banget ya udahan ya. Biasanya kadang 3 aja udah banyak. Jadi, kalau 2-6 disebutkan semua yang nama belakangnya aja. Richard, Jones, and more itu berarti 3 orang ya. Tahun ini maintain that bla bla bla. Atau kalau bilang ngomong the authors berarti kan ada banyak nih. Kalau bahasa Indonesia berarti para peneliti, gitu-gitu kan. Terus kemudian terakhirnya dikasih keterangan artikelnya dikutip dari Richard, Jones, and more tahun 98. Nah, kalau karyanya lebih dari 6 penulis, baru di sini ini at all. Ini bukan satu ya, ini L. Jadi, kalau di lebih dari 6 pengarang, yang ditulis hanya nama belakang atau nama keluarga penulis pertama. Dan diberi inisial at all. Jadi kayak Smith at all. Berarti yang nama pertamanya si Smith at all itu berarti ada banyak lainnya. Kamu nanti bisa cek di artikelnya atau di daftar pustaka. Karena kalau di daftar pustaka, dia akan ditulis semua. Ini kan hanya di kutipannya. Nah, kalau ada kadang itu kamu menemukan artikel yang ditulis oleh orang yang sama, maksudnya satu orang menulis beberapa artikel dan kamu menggunakan artikel tersebut semua, ya. Berarti kamu tinggal cukup tahun penerbitan publikasinya yang disebutkan semua. Jadi kayak Smith tahun 972, study the effect of the alcohol on the ability to drive. Smith tahun 91, show the reaction times of participating drivers, bla 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 bla, gitu ya. Jadi tinggal disebutkan aja tahunnya, beda-beda nanti. Kalaupun di sini nanti ada banyak, biasanya dikasih titik koma 91 juga. Jadi ada 2 yang diambil di situ langsung digabung. Masih banyak Bu contohnya, masih ya. Masih banyak beberapa contoh-contoh kutipan itu. Ini yang saya berikan adalah yang biasanya sering digunakan, biasanya yang kalian temukan atau kalian lakukan. Yang lain-lain dengan apa namanya? Kasus-kasus khusus, kamu bisa cek di referensi yang nanti saya kasih di Elena. Jadi kamu habis ini nanti kamu cek di Elena ada referensi cara penulisan kutipan yang saya bagi, bisa kamu pelajari ya untuk selanjutnya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah atau kekurangannya. Kami hanya belajar, kami sama-sama belajar. Yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.